kembali lagi ke channel Mr. Luther untuk menjelaskan bagaimana saya melakukan investasi dan mengembangkan proses investasi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan hasil investasi saya di Bareksa, di poin reksadana ya. Di sini saya melakukan investasi sebesar 24 juta. Di sini sekarang sudah mendapatkan imbal hasil totalnya itu 705.930 dan persentasenya 2,94. Nah, saya di sini akan menjelaskan poin-poin investasi apa saja yang saya lakukan di Bareksa. Di sini langsung saja ke menu portofolio. Saya melakukan dua investasi. Yang pertama itu investasi bond Kresna di pendapatan tetap dan reksadana Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A itu di pendapatan tetap, di mana dari masing-masing total yang saya investasikan di bond Kresna sebesar 9.550 dan sekarang imbal hasilnya adalah 200.000 2 sekian ya. Dan reksadana Manulife obligasi yaitu untuk nilai investasi yang saya semula itu 14,5 juta, yang sekarang itu imbal hasilnya sudah 503 sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya melakukan investasi di kedua instrumen ini, seperti di bond Kresna dan Manulife obligasi. Saya akan menjelaskan di Manulife obligasi di sini karena memang untuk kini bulan-bulan ini untuk riwayat keuntungan dari Manulife obligasi ini sangat baik, dimana kita bisa lihat di per 6 bulan saja dia bisa menghasilkan 3,30% dan per 1 tahun sudah menjadi 7,81%. Dan ini menurut saya ini wow banget ya. Ini lebih baik dibandingkan deposito baik maupun SBR atau bisa juga ORI seperti itu, karena ORI hanya menyumbang 6% saja. Nah, dan kita juga untuk memilih suatu investasi itu kita bisa melakukan beberapa poin parameter, yaitu pertama dari riwayat keuntungan, kedua itu dari carta grafik harga per unit. Ini hanya melakukan pembacaan saja untuk grafik ya. Di sini memang harga grafik kadang naik kadang turun karena memang sebagian besar untuk reksadana pendapatan tetap itu sebagian besar 80%-nya itu disumbangkan ke pasar uang dan 20%-nya itu ke saham. Jadi ada cenderungan fluktuatif. Dan untuk poin yang paling penting untuk kita memulai investasi, kita harus membaca informasi reksadana dari tiap instrumen dari Manulife Investment Management, di mana kita bisa lihat di sini ada poin grafik kinerja, statistik dan statistik reksadana dan kinerja sejak diluncurkan. Nah, saya mau membahas untuk grafik kinerja. Di sini untuk grafik kinerja dari per 3 bulan terakhir, yaitu bulan Juni, Mei dan September. Bulan Januari, Mei dan September. Di sini untuk grafik kinerjanya mengalami fluktuatif, namun naik ya. Ya, karena memang grafik kinerja dari sebelum-sebelumnya cukup baik. Di sini juga untuk statistik reksadana juga per 3 bulannya sudah jelas ya, ada informasinya karena di sini juga sangat detail dijelaskan, dan di sini untuk klasifikasi resikonya juga dijelaskan. Jadi saran saya sebelum Anda melakukan investasi, saran saya itu Anda baca dulu untuk profil resikonya, terus portofolio fund sheet-nya bagaimana. Nah, baik, di sini sama halnya juga untuk reksadana bonds Kresna. Bond Kresna juga sama seperti obligasi, tapi lebih dari segi keunggulan, lebih untuk riwayat keuntungannya saya bisa merasakan per 2 bulan itu lebih condong ke obligasi, karena memang obligasi itu sangat baik.
Dari sisi untuk kita lihat aja dari sisi untuk riwayatnya saja saya sudah mendapatkan keuntungan 503 di 3,47%. Itu. Namun bukan berarti bonus crash nggak baik ya, tapi lihat aja dari riwayat keuntungannya aja sudah bagus. Seperti itu, di mana per 1 tahunnya aja sudah mencapai 7,49. Sama juga dari informasi reksadananya, Kresna Asset Management itu cenderung fluktuatif namun terus naik kinerja sejak diterbitkan. Jadi kalau saran saya untuk pemula bagi yang ingin melakukan investasi di awal 2 tahun atau 3 tahun, saya sarankan untuk di investasi pendapatan tetap. Kenapa menurut saya? Karena range dari durasi 2-3 tahun itu untuk pendapatan tetap itu menurut saya ya cenderung naik ya, cenderung mendapatkan imbal hasil keuntungan ketimbang saudara melakukan investasi di saham. Karena saham ini sekarang fluktuatif, bahkan ada yang minus. Contohnya aja ini, kita ambil ini adalah top 3 ya, top 3 dari saham-saham yang lagi bagus, tapi kita lihat periwayat keuntungannya hasilnya minus, dan dia kecenderungan dia bergerak tetap dan bahkan turun ketika pandemi corona, bahkan per 5 tahun kita lihat. Nah, kita bisa lihat hasilnya per 5 tahun ya cenderung tetap bahkan turun. Jadi ketika kita melakukan investasi di 2015 ke 2020, di 2020 tiba-tiba anjlok, ya kita mengalami kerugian. Jadi menurut saya sarankan sekali untuk melakukan investasi di pendapatan tetap. Seperti itu, yang jelas benar-benar keuntungannya. Atau bisa juga kalau untuk meminimalisir risiko, bisa juga ke pasar uang, tapi memang profitable-nya sangat kecil karena memang sebagian besar itu diinvestasikan di pasar uang. Oke, di sini saya akan jelaskan lagi untuk investasi saya. Terakhir itu saya melakukan investasi sebesar 24 juta dengan keuntungan sekarang total imbal hasil 705.930. Menurut saya ini lumayan ya, ketimbang saya melakukan investasi di deposito ataupun investasi di ori seperti itu. Karena ori memang juga minimal kalau nggak salah itu 25 juta ya. Jadi memang lebih saya sarankan sih kalau memang bagi pemula yang mempunyai yang ingin coba-coba dulu atau ingin coba-coba untuk investasi kecil-kecilan, ya bisa juga di reksadana seperti itu. Itu saja dari saya. Mohon untuk dukungannya lagi untuk video-video saya. Nanti saya akan melakukan sesi selanjutnya untuk bagaimana caranya melakukan investasi di Bareksa dan bagaimana keuntungannya jika kita melakukan investasi selama kurang lebih 5 tahun. Untuk investasi tiap bulannya itu 3 juta. Saya akan membuat video tutorialnya. Jadi pantengin terus video saya. Terima kasih, selamat pagi.